Salam Ibu Bapak. Saya lihat ada beberapa yang belum bisa hadir ya, mungkin ada aktivitas ya. Pemain musiknya baru saya lihat baru dadakan, tapi luar biasa juga ya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak terasa 3 bulan sudah kita tinggalkan tahun 2022 ini ya, tidak terasa ya. Ya Alkitab mencatat ya, menjelang kedatangan Tuhan ada yang namanya percepatan, artinya semua serba cepat, tidak terasa. Makanya tidak terasa juga kita ya sudah macam apa saja ya, 3 bulan ini kita sudah memasuki minggu yang apa, bulan yang keempat, bulan pertama. Nah hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, nanti kita juga berjalan terus. Nah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita hari ini yang tertulis, keluar sebentar, kita baca dulu firman Tuhan di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Bisa ditampilkan coba di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Ya, kita melihat jemaat di Makedonia itu luar biasa Bapak Ibu. Hidup mereka itu bukan sekedar miskin, tapi sangat miskin. Kalau miskin itu sudah biasa, tapi sangat miskin. Untuk setia itu tidak gampang ya. Apalagi masih keadaan yang tidak baik, untuk setia itu nggak gampang. Tapi kita lihat di sini, saya sungguh diberkati Tuhan hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini. Dan untuk itu ya kita rindu juga semua terberkati. Ada amin Bapak Ibu? Ayo sama-sama kita baca ya. Saya ayat 1, Bapak Ibu di tempat ini ayat 2, kita bergantian sampai nanti ayat 15 ya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15 yang berkata seperti ini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. 2. Sudah miskin, penderitaan berat lagi, bukan sekedar apa ya, sangat berat, sudah sangat miskin, luar biasa ya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Keempat, lima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Luar biasa Bapak Ibu kan? Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. 6, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, lihat, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. 8, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 10, maka sekarang selesai jugalah pelaksanaannya itu, hendaklah pelaksananya dengan sepadan
dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 14. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ya, saya bisa munculkan PowerPoint-nya. Ya, hari ini kita mau belajar tentang kasih karunia firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema hari ini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ada men? Buta dari mana kuncinya tadi? Hari-hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus memiliki iman seperti itu. Apa itu kasih karunia? Hari ini kita mau belajar. Ya, coba minta tolong ada dibesarkan dikit bisa ya? Bisa. Iya. Bapak Ibu, saya foto di mana ini? Saya foto di Bakaran. Beberapa bulan yang lalu saya mengunjungi mertua itu saya meninggal, jadi saya mewakili orang tua. Luar biasa Bakaran itu, salah satu kota destinasi yang sudah dicatat bertaraf nasional. Bakaran, Bapak Ibu kalau lewat nanti mungkin sudah pernah, yang luar biasa sekarang Mutuba itu. Tepian dan Mutuba itu udah jalan tol, mulus sekali jalan. Wah, semua si bosannya jalan sana ya. Iya, mulus sekali, luar biasa ya. Mutuba sekarang lihat lagi, mulus sekali, tidak ada lubang jalan sedikit pun, luar biasa. Bakaran luar biasa, indah sekali ya. Jadi semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita mengingat ini, maka tidak ada yang undur kita dalam Tuhan, tidak ada yang gagal. Apa itu kasih karunia? Coba lanjut. Ya, ini dia kasih karunia. Ayo sama-sama kita baca. Oh, ayat 1 dulu ya, ini dia. Ini ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan jemaat di Makedonia. Jadi kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada jemaat-jemaat di sana. Ada apa rupanya? Karena jemaat di sana sungguh luar biasa. Luar biasa. Apanya Pak yang luar biasa? Miskin, bukan soal miskin, sangat miskin. Bukan sekedar menderita, tetapi sangat menderita. Coba lanjut. Apa itu kasih karunia? Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia, apa katanya? Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang
sampai di level itu, saya katakan tidak ada orang tersinggung, tidak ada orang yang tidak ke gereja, tidak ada orang yang tidak akan bermurah hati. Tapi level kita terkadang tidak sampai ke situ. Makanya mari belajar, harus sampai ke situlah pola pikir kita dalam hidup ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau sampai hari ini ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa kau nikmati, itu dari Tuhan loh. Kita ini hanya meneruskan, tidak ada memberi untuk Tuhan. Dengar, tidak ada kita memberi untuk Tuhan, hanya meneruskan yang Tuhan sudah kasih. Tidak ada yang kita kasih dengan Tuhan. Semua meneruskan. Uang dari siapa? Tuhan. Itu milik Tuhan. Kita hanya meneruskan saja. Ini Tuhan, iya kan? Kalau ada Tuhan kasih, teruskan saja. Makanya jadilah hidup kita itu seperti gambaran tukang parkir. Tukang parkir itu ratusan mobilnya, berbagai merek, tapi diambil nggak pernah sakit hati dia, iya kan? Nggak pernah sakit hati. Ada Mercedes, ya kan? Ada Fortuner, apa lagi? Tapi dia nggak pernah sakit hati. Itu gambaran sebenarnya dalam hidup ini. Itu semua karena pemberian Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, level kita harus seperti ini. Ini masih tahap pertama loh, nanti kita akan kupas, kita lihat lagi. Ternyata kasih karunia itu, itulah yang utama yang harus kita miliki dalam hidup ini. Lanjut, coba, lanjut. Iya. Kesimpulan daripada ayat ini itu terletak pada 2 Korintus 8 ayat 7. Yang berkata seperti ini, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Ada 6 atau 7 itu yang mereka miliki. Dalam perkataan artinya iman kita harus bertumbuh. Kita harus menjadi teladan anak-anak Tuhan. Kenapa? Kita sudah memiliki kasih karunia Tuhan. Lanjut. Iya. Yang pertama Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa kita harus tetap kuat dalam hidup ini? Yang pertama, di 2 Korintus 8 ayat 2 berkata seperti ini. Selagi kamu dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, apa katanya? Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam hiduplah tetap bersukacita. Lihat, selagi dicobai dengan ringan, tidak dengan berat. Jadi kalau hari ini persoalan berat, tidak layak kita untuk bersyukur-syukur, ya. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, lihat, bukan sekedar miskin, sangat miskin, namun mereka kaya dalam pemurahan. Luar biasa Bapak Ibu jemaat ini, luar biasa. Lanjut. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 berkata seperti ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lanjut. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, ini ada beberapa kita lihat. Ya. Saya sudah tuliskan ini ketika saya merenungkan firman Tuhan. Kalau kita mudah bagi kita bersukacita mengucap syukur kalau keuangan kita lancar dan baik-baik saja, itu sangat mudah. Enggak diajari pun orang tidak mengenal Tuhan seperti itu, Bapak. Sangat mudah kita mengucap syukur, bersukacita, ya kan? Kalau keuangan kita itu lancar dan baik-baik saja, ya gampang. Terima kasih Tuhan, haleluya, gampang itu. Tapi ini bertolak belakang dengan jemaat di Makedonia. Bukan sekedar miskin, sangat miskin. Bukan
bukan sekedar penderitaan, pelbagai. Lihat, mudah bagi kita bersuka cita mengucap syukur kalau keuangan kita lancar dan baik saja, itu masih normal. Yang kedua, mudah bagi kita bersuka cita mengucap syukur kalau tidak ada orang yang memusuhi kita, itu biasa, iya kan? Biasa itu. Jemaat ini gimana? Lalu yang ketiga, mudah bagi kita bersuka cita mengucap syukur kalau rumah tangga kita harmonis, gampang lah, iya kan? Tuhan, terima kasih Tuhan, ya luar biasa. Lalu lanjut lagi, mudah bagi kita bersuka cita mengucap syukur kalau badan kita sehat, ya. Kalau sakit-sakit, ya gampang Bapak Ibu. Lalu apalagi, mudah bagi kita bersuka cita mengucap syukur kalau kita sudah berkorban, memberi yang terbaik, lalu mendapat pujian, itu biasa. Oh, terima kasih ya, baik sekali Pak Gembalaku. Lalu mudah bagi kita bersuka cita mengucap syukur kalau tidak ada orang yang mengkritik kita, ya kan? Kalau nggak ada yang mengkritik, wah banggalah, ya kan? Oh, itu. Tapi yang terakhir apa katanya? Bagaimana seandainya jika sebaliknya yang kita alami, bisakah bersuka cita? Bapak bisa lah bilang, Pak, ini Pak, nanti pulang tak makan apa ini Pak? Bapak bisa bilang gitu. Bapak punya mobil, ladang Bapak luas, beras Bapak banyak, rumah tangga Bapak harmonis. Bapak bisa bilang gitu Pak, mengucap doa bersuka cita. Bapak bisa bilang gitu Pak, uang Bapak banyak, nggak ada persoalan Pak. Ngapain aku bersuka cita, nggak ada pujian, nggak ada reward, semua punishment, hukuman. Udah aku memberikan terbaik, kok nggak ngerti-ngerti ya Bapak itu ya? Itu gampang. Orang tidak mengenal Tuhan juga seperti itu. Kalau kau tidak ada lebihnya dengan orang tidak mengenal Tuhan, kau tidak mengenal yang namanya level kasih karunia Tuhan tadi. Bapak enak lah Pak, masih dipuji. Kalau hanya karena pujian kau datang kepada Tuhan, maka levelmu akan kecewa dalam hidup Tuhan. Kalau kau hanya melihat kekurangan, maka tidak jauh levelmu sama orang tidak mengenal Tuhan di luar sana. Bapak enak Pak, kerja dua Pak, suami istri. Saya Pak, mau makan saja belum tahu Pak. Jangankan mau cari kerjaan, mau makan saja Pak, di rumah tidak ada beras. Bagaimana Pak mau mengucap syukur Pak? Ingat kasih karunia Tuhan, Yesus sudah mati di kayu salib. Kita berharga di mata Tuhan. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari. Kalau dompetmu tebal, makanmu enak-enak, itu gampang lah. Siapapun nggak usah diajari lah, terima kasih Tuhan. Tapi ketika orang tidak ada lagi memujimu, orang tidak ada lagi melihatmu, lalu engkau datang ke gereja ini dengan semangat dan luar biasa menyembah Tuhan, itulah jemaat di Makedonia. Level kita harus seperti itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Walaupun satu orang pun yang tidak ada lagi memberikan reward, Yesus saja seperti itu. Karena tujuan kita bukan lagi pujian, tapi tujuan kita dalam hidup ini bagaimana bisa memaksimalkan mengasihi itu. Makanya jangan mengharapkan pujian. Ketika engkau mengharapkan pujian, kekecewaan yang akan datang. Kalau engkau mengharapkan kesempurnaan, kekecewaan yang akan datang. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari saya ikut percaya kita ini Bapak Ibu tidak lebih apalah dari jemaat Makedonia ini. Mereka itu sangat menderita. Coba ayat 2 tadi bisa munculkan kembali lagi. Ya. Nah ini dia. Selagi mereka dicobai dengan berat, Bapak Ibu dengar
hanya sambal tempe saja, aduh, ini aja terus, ya kan? Mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih, tetap bersuka cita. Ya, lanjut. Ya. Yang kedua, jemaat Makedonia hidup, ya, hidup memberi bagi pekerjaan Tuhan. Ayatnya ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Aku bersaksi, 2 Korintus 8 ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Berapalah kemampuan mereka? Tapi Alkitab mencatat bukan level itu saja, dia next to level. Apa katanya? Bahkan melampaui luar biasa. Kita harus Bapak Ibu dikasih Tuhan harus bisa memahami dalam hidup kita. Ingatlah kasih karunia Tuhan. Sebenarnya jemaat ini nggak mampu. Untuk makan saja nggak ada, ya. Tapi mereka ingat bahwa kasih karunia Tuhan itu melebihi segala-galanya. Bahkan Alkitab mencatat mereka bahkan memberikan melampaui kemampuan mereka sendiri. Hari-hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan supaya mari tingkat kerohanian kita harus lebih next lagi, naik lagi. Kenapa? Supaya kita kuat menghadapi situasi gejolak. Di mana-mana ada gejolak, di tempat kerja ada gejolak, di gereja ada gejolak, ya. Di mana-mana ada. Nggak ada yang aman-aman saja dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa menjadi suratan Kristus di tengah-tengah situasi seperti ini? Bagaimana kita bisa menjadi jemaat yang kuat, yang tangguh seperti jemaat di Makedonia ini? Mereka itu memberikan bukan sekedar batas kemampuan, bahkan lebih. Saya bayangkan seperti ini, ya kan, kalau betul-betul tidak hidup dalam Tuhan nggak mampu mereka. Tapi mereka percaya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jemaat seperti inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari hidup memberi bagi pekerjaan Tuhan. Ya, memberi bukan saja berbicara tentang uang, tidak. Definisi itu mari kita kaburkan itu, tidak. Tidak semua serta-merta uang dalam pelayanan ini. Tapi apa yang bisa kita berikan dalam hidup ini? Paling tidak kalau kita makan, ingatlah berdoa. Sederhana saja dalam hidup ini. Terkadang kita makan saja lupa, ya. Orang di luar sana mau makan apa saja dia nggak tahu. Tapi terkadang kita sudah enak-enak makan saja lupa. Makanya Bapak Ibu dikasih, mari kita tetap hidup memberi bagi pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan yang hari-hari ini harus kita responi, harus kita tangkap itu. Harus kita tangkap. Pekerjaan Tuhan harus kita tangkap, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya katakan kepada kita, pengerja itu bekerjanya bukan mencangkul, bukan apa, tapi pekerjaan kita namanya pekerja berdoa di tempat ini. Mari berikan yang terbaik. Kalau kita datang ke tempat ini berdoa, itu berarti kita memberikan lebih. Yang segoyangnya kita bisa enak-enakan sebenarnya tidur di rumah. Wah, doa, apalagi jam-jam ngantuk, ya kan? Tapi itulah kita bahkan melampaui kekuatan kita. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan dalam hidup ini? Kita masih muda, kita masih exit ya. Berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Yang menghambat pekerjaan itu kita sendiri terkadang. Kita tidak respon, ya. Kita tidak respon. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat di Makedonia ini luar biasa. Dia datang pada saat itu memberikan menurut bahkan melampaui daripada kemampuan mereka. Lanjut. Yang ketiga, hidup untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di 2 Korintus 8 ayat 4 dan 5 berkata seperti ini. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Hari-hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita ingat, mari ambil pekerjaan Tuhan. Yang bisa melayani, kita harus melayani. Untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, kita harus respon. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan.
luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita biasa-biasa aja melayani itu biasa. Tapi lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan, Paulus mengatakan mereka memberikan banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada para rasul-rasul pada saat. Hari ini Tuhan ingatkan, mari berikan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa Kau berikan untuk pekerjaan Tuhan? Apa yang kita bisa berikan untuk melayani Tuhan? Mari, paling tidak mari kita datang berdoa di tempat ini. Yang namanya pelayan Tuhan, kita harus respon kepada Tuhan. Posisi kita ini hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita harus melayani Tuhan. Saya katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, tadi jemaat Makedonia itu luar biasa. Mereka sangat miskin, sangat menderita, tidak dipandang, tapi iman mereka terus meluap-luap. Ini adalah gambaran gereja Tuhan yang berkenan. Hari-hari ini kita harus miliki iman seperti itu. Kalau kita terpengaruh karena efek situasi, udahlah begini, dengar Bapak, kita malu dengan jemaat Makedonia ini. Kalau sampai hari ini kita hanya mengharapkan pujian, kita malu dengan jemaat Makedonia ini. Kalau sampai hari ini kita terus mengharapkan supaya dihargai, kita malu dengan jemaat Makedonia ini. Dia memberikan bukan sekedar kemampuan, tapi melebihi kemampuan mereka. Itulah jemaat Makedonia. Hari-hari ini level jemaat harus seperti itu. Pengerja juga harus seperti itu. Jangan lagi dibujuk-bujuk, jangan Bapak Ibu. Karena kita bukan menyenangkan manusia, kita bukan menyenangkan gembala, kita bukan menyenangkan pengerja, tapi kita menyenangkan hati Tuhan. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari ingat kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Semua. Oke, lanjut. Iya, yang keempat, Bapak Ibu, baik atau tidak baik keadaanmu, tetaplah setia. Ini saya ingatkan kepada kita, baik atau tidak baik keadaanmu, tetaplah setia kepada Tuhan. Mendapat pujian atau tidak mendapat pujian, tetap setia kepada Tuhan. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Selesaikan pekerjaanmu di hadapan Tuhan. Kalau kau sudah memulai dengan Tuhan, mari akhiri segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Tetap setia Bapak Ibu. Tetap setia, baik atau tidak baik keadaanmu, tetaplah setia. Ini bukan berbicara tentang mudah, tapi ini berbicara tentang proses dalam mengikut Tuhan. Jemaat Makedonia Bapak Ibu bukan sekedar miskin, tapi sangat miskin. Tapi Alkitab mencatat Bapak Ibu, mereka setia di dalam Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Keadaan mereka secara ekonomi sangat tidak baik, tapi iman mereka, roh mereka meluap-luap. Sebab kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulai. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari tetaplah setia, baik atau tidak baik keadaanmu hari ini, tetap setia, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saya katakan tadi, kalau mengucap syukur baru gajian itu biasa, iya kan? Biasa. Ya, PNS, BUMN, ya kan? Dekat ini udah ada posisi gajian Pak ya. Iya biasa lah, haleluya, biasa. Namanya dapat baru gaji, iya kan? Haleluya, naik pangkat, biasa lah. Haleluya, baru pengantin baru, biasa. Pengantin baru pun 5 tahun, 10 tahun nanti baru lihat ada tomat, ya kan? Kok nggak sesuai Pak dengan janji, iya kan? Pengantin baru, sukacita, biasa.
ada ikan asin di rumah baru, ya kan? Halo? Kalau suaminya pulang jam 3 pagi baru tahu dia, ya kan? Kalau tidak ada lagi pujian dalam rumah tangga itu, biar tahu dulu dia, apakah dia tetap setia. Alkitab mencatat baik atau tidak baik keadaan lemari, tetap datang kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya. Apa kita bermasalah mungkin ya. Jadi Tuhan ingatkan kepada kita semua di tempat ini, mari, baik atau tidak baik pun keadaan kita hari-hari ini, Tuhan mau supaya kita tetaplah setia. Saya katakan Bapak Ibu, kira-kira sertifikat setia ini dikasihkan kapan? Setelah kita selesai menyelesaikan. Jadi setia itu tidak bisa diberikan ketika kita masih dalam pertengahan perjalanan, tidak. Di awal pun tidak bisa. Tapi itu diberikan ketika kita sudah mengakhiri. Karena orang yang setia pasti dia akan mengakhiri. Jadi untuk kita semua di tempat ini, mari tetaplah setia, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, tetaplah melayani Tuhan. Nah, saya teringat dengan satu lagu pujian ya. Bisa nggak ibu ini? Bukan karena kebaikanku, bukan karena pasti didampu. Ya, ini lagu lama ini ya. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita harus tetap setia dalam hidup ini. Ada satu lagu yang sangat sampai hari ini menginspirasi saya, menguatkan iman percaya. Lagu lama ini yang selalu ketika saya lemah, ya, pendeta juga ada lemahnya, ya. Karena pendeta itu bukan manusia Superman, ya. Kenapa kita lemah? Supaya kita tahu bahwa kita manusia. Makanya jangan jauh dari Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita lemah, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menguatkan kita. Terkadang Bapak Ibu, dari siapapun kita tidak bisa mendapat support ya, tapi dari Tuhan. Tuhan sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kita katakan sekali lagi, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Katakan, meskipun saya kaya, meskipun saya kaya, bahagia dalam dunia, bahagia dalam dunia, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Padahal ini lagu ini cukup lama sekali. Tapi bedanya dengan lagu sekarang, tahu Bapak Ibu, nilainya itu memang luar biasa. Kalau lagu itu nggak bisa terbantahkan itu. Nilai kerohaniannya itu, makna itu sangat dalam ya. Artinya memang kalau lagu-lagu dulu itu memang itu hasil daripada apa ya, betul-betul pergumulan dengan Tuhan, maka terciptalah lagu itu.
Ya, walaupun sekarang banyak lagu-lagu tidak kita tidak apa, tapi itulah lagu-lagu yang lama itu ya. Ada roh yang membuat kita kembali semangat roh Tuhan ini. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan mengingatkan pujian ini, tetaplah iring Tuhan. Kalaupun kita susah, jangan tinggalkan Tuhan. Kalaupun hari ini ada perbedaan berkat yang luar biasa turun atas hari ini, jangan juga lupakan Tuhan. Karena kasih karunia ini adalah dari Tuhanlah segala-galanya. Jangan lupa, kita tidak pernah memberi Tuhan. Ya, kita hanya meneruskan yang Tuhan kasih. Semua itu punya Tuhan. Tidak ada bagian kita untuk menghasilkan itu, tidak. Semua karena Tuhan. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari hari ini kalau engkau lemah, ingat kasih karunia Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Jangan pernah minder dalam hidup ini, jangan karena status sosial siapa aku. No. Yesus sudah datang, turun dari surga, dia mati di kayu salib. Itu nilai kita. Jangan pernah rendahkan dirimu, jangan. Karena kita di mata Tuhan itu sama. Jangan karena status sosial lalu kau ya sudahlah, jangan. Karena di hadapan Tuhan itu tidak ada pengaruhnya. Tidak ada itu. Yang ada adalah kesetiaan, ketaatan. Itu nilai kita di hadapan Tuhan. Karena kita semua Bapak Ibu sama mendapat bagian. Apa itu? Yesus sudah mati di kayu salib. Yang seharusnya kita nanti kita akan merayakan Paskah, Jumat Agung, Jumat Agung. Karena Jumat Agung itu kita harus paham. Jangan kita bilang Paskah ya. Apa bedanya Jumat Agung dengan Paskah? Ini terkadang kita nggak paham. Jumat Agung itu adalah menceritakan kisah kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Lalu Paskah apa? Setelah dia mati 3 hari bangkit, itulah namanya Paskah. Jadi mari akhir Jumat tanggal 15 kita Jumat Agung mengingat bagaimana Tuhan begitulah. Dia mati, seharusnya kan itu kan kita yang mati, ya kan? Jujur saja. Seharusnya kita yang digantung itu. Karena salib adalah lambang hukuman, orang yang terkutuk di sana. Salib itu adalah orang yang melanggar. Sebenarnya Yesus itu tidak salah, dia itu betul manusia benar. Dia itu memang Tuhan, ya. Tapi supaya hidup kita dipulihkan, ya, dia jadi pengantara supaya kita boleh berkenan dengan Tuhan. Dialah pengantara kita, dia mati di kayu salib untuk supaya setiap kita hidup dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Semua karena anugerahnya. Yang saya undang maju ke depan memusik kan kepada kita semua. Besar anugerah-Mu melimpahkan
besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Besar anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Besar pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Bapa. Yang seharusnya Tuhan kamilah yang Tuhan Yesus yang harus mati tergantung di kayu salib. Itulah kasih-Mu Tuhan. Itulah kebaikan-Mu ya Tuhan. Supaya setiap kami Bapa hidup Bapa di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapa. Supaya kami tetap setia di dalam hidup ini Tuhan. Tetap kuat di dalam hidup ini Bapa. Situasi apapun yang kami alami akhirnya ini Tuhan. Supaya kami tetap setia di dalam Tuhan. Berkati kami semua Tuhan hari ini Bapa. Seluruh jemaat-Mu Tuhan berkati Bapa. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini itu boleh Tuhan membangkitkan gairah iman percaya kami lagi kepada Tuhan hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami Tuhan akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami mau siapkan tubuh kami Tuhan. Kami akan siapkan untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Mari saya undang pekerja yang perjamuan kudus yang bertemu dengan bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku, bagi Dia pujaanku, hadapanku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, di kamar di dalam hidupku, bagi Dia sembahku, karena segalanya bagiku, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bapa, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus hari ini, kiranya Tuhan kuduskan roti dan anggur hari ini Bapa. Kuduskan juga para hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani hari ini Bapa. Kiranya Tuhan kami layakkan Bapa untuk masuk dalam perjamuan hari ini dan juga seluruh jemaat-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, kami persilakan. Salibnya
dosaku Yesus sudah mati di kayu salib, darahnya tercurah bagi kita. Mari kita merenungkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Hari ini mari kita, supaya setiap kita memberikan hidup kita, penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam pertemuan kudus, firman Tuhan berkata, kita harus mengampuni. Jika engkau tidak mengampuni, maka Bapa-Mu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kita. Salah satu syarat dalam pertemuan kudus, kita harus bisa mengampuni. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari setiap waktu kita harus bisa mengampuni. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa mengampuni kita. Karena dari Dialah sumber segala-galanya berkat bagi kita. Hari ini mari kita lepaskan pengampunan. Siapapun itu yang pernah mungkin kita sakiti, mungkin kita tersakiti, hari ini mari lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan supaya kita dilayakkan Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari angkat roti di tangan kanan, angkat pinggir-pinggir, dengarkan firman Tuhan hari ini. Sebab apa yang Tuhan teruskan kepada telah diterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecah adalah persekutuan dengan darah Kristus? Makanlah mengucap syukur. Terima kasih.
kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari angkat cawan di tangan kanan kita, angkat tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah. Mari kita sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita sampai hari ini ada, itu semua karena kasih karena Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Mari angkat suara, mengucap syukur kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur atas darah-Mu yang tercurah bagi kami. Haleluya. Oh ya bersyukur. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan, Kau yang telah mati bagiku, Kau selamatkan hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan memberikan kami panjang umur. Tuhan memberikan berkat-berkat yang luar biasa, berkat kehidupan bagi kami. Bapak, kuatkan kami Tuhan menghadapi situasi, kondisi, keadaan Tuhan zaman akhir ini Tuhan. Kami mau belajar dan melihat bagaimana jemaat Makedonia memiliki iman yang luar biasa Tuhan. Mereka bukan sekedar menderita, tapi sangat menderita. Mereka bukan sekedar miskin, tapi sangat miskin. Tapi kami lihat nilai rohani mereka menyala-nyala. Karena mereka tahu bahwa hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Berkati Tuhan jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus, yang lemah akhir ini Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang miskin Tuhan berkaya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya anak-anak Tuhan tidak akan selama-lamanya menderita. Ada pembelaan Tuhan. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang mempromosikan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak berlaku bagi ilmu dunia. Bagi dunia berkata situasi buruk tidak akan memberkati anak Tuhan. Tapi di dalam Tuhan itu tidak berlaku. Walaupun keadaan buruk, walaupun
Kita akan mendengarkan warta sepekan. Warta Jemaat GB Victory Jalan Pematang Siantar nomor 57 Lubuk Pakam, Minggu 3 Maret 2022. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Dan kami juga berterima kasih untuk jiwa-jiwa yang baru hadir di tempat ini. Kita bukan orang lain tapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan kita boleh lagi bersama-sama beribadah bersekutu di tempat ini. Ada beberapa kegiatan kita untuk seminggu ke depan, yaitu jadwal menara doa yang sudah ditentukan. Mari kita laksanakan sesuai jadwal masing-masing. Jumat 8 April 2022, ibadah kul kita dilaksanakan di rumah kediaman Ibu Barera Boru Siregar, alamat Gangspur. Bagi jemaat yang terhalang dengan kendaraan dapat berkumpul di gereja pukul 19.00. Mari jemaat Tuhan, dengan senang hati kami mengundang agar Bapak dan Ibu dapat datang di acara ibadah kul kita, tepatnya di hari Jumat. Sabtu 9 April 2022, doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu di tempat ini pukul 16.30 WIB atau jam setengah 5 sore. Lalu kegiatan ibadah pemuda pemudi kita sudah berjalan seperti biasa di tempat ini dan masuk pukul 19.00. Mari muda-mudi jangan sampai tidak datang dan jangan sampai lupa membawa teman atau kerabatnya. Minggu 10 April 2022, ibadah raya beserta sekolah minggu berjalan seperti biasa dan masuk pukul 10.30 WIB. Pelayanan jemaat bagi Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu mendapatkan pelayanan gereja kita seperti penyerahan anak, baptisan, pernikahan kudus, kematian, kunjungan doa, khotbah di STM, pengumuman marga, kampus, sekolah, kantor, dan lain-lain, dapat menghubungi Bapak Gembala atau para pelayan Tuhan di gereja ini. Ulang tahun bagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama Gembala dan seluruh pengerja di tempat ini, mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan berkat Tuhan yang terbaik melimpah-limpah. Amin. Tema gereja kita tahun ini adalah miliki iman yang besar, Matius 15 ayat 28. Mari Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua aktif dan terbeban, serta kita dukung di dalam doa setiap hari untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya digenapi visi gereja kita di tempat ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu melayani di bidang pujian dan penyembahan, pemimpin pujian, singer, dan musik, boleh diberitahukan kepada Bapak Gembala Jemaat atau koordinator musik. Warta tambahan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan janji imannya untuk keperluan gereja kita seperti AC dan lain-lain, dapat diserahkan kepada Saudara Mama Reva Borulung Ban Batu. Jangan lupa mari kita semua sama-sama menjaga kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19, selalu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Demikian pengumuman warta untuk seminggu ke depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita bangkit berdiri saudaraku. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Dan aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku
Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini ya Bapa, kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau disenangkan Bapa, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan ya Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau dahsyat dan luar biasa pada saat ini ya Bapa. Engkau memberkati kami semua Tuhan, para pelayan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati para pemusik-Mu Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. WL Tuhan dan semua yang kami melayani pada saat ini Tuhan. Engkau mengurapi kami Tuhan, sehingga Tuhan kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan pengurapan-Mu turun bagi kami semua di tempat ini ya Bapa. Di saat kami menyembah Tuhan, Engkau menyapa kami, Roh Kudus-Mu membaharui hati kami Tuhan. Engkau masuk dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa yang baik. Apapun menjadi pelayanan kami Tuhan, semuanya hanya untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, firman yang telah kami dengar Tuhan Yesus, boleh kami gunakan Tuhan, boleh kami menjadi penopang dan kekuatan bagi kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi penuntun dalam hidup kami ya Bapa, sehingga hidup kami boleh berbuah Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkembang Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, berkatilah para jemaat-Mu pada saat ini ya Bapa. Jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang melihat Tuhan apa menjadi suka dan duka kami Tuhan, pergumulan hidup kami, harapan dan doa kami Tuhan, dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami Tuhan Yesus, dalam setiap aspek hidup kami ya Bapa, baik dalam rumah tangga suami istri Tuhan Yesus, anak-anak kami Tuhan Yesus, bahkan juga Tuhan para kami yang merindukan Tuhan Yesus pekerjaan apapun itu Tuhan, bahkan kesehatan kami ya Bapa, perlindungan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua Tuhan. Kami percaya ya Bapa, jika kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, apapun rintangan dalam hidup ini, kerikil kehidupan yang akan kami hadapi Tuhan, kami pasti mampu ya Bapa. Kami kuat Tuhan Yesus, kami tuh pasti sanggup Tuhan, karena Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkatilah kami juga Tuhan, seluruh jemaat-Mu bahkan dimanapun berada ya Bapa. Engkau yang menyertai hidup kami Tuhan, memberkati hidup kami ya Bapa. Kemanapun kami langkah Tuhan, kemanapun tujuan dan rencana kami, biarlah Tuhan Engkau yang menyertai hidup kami, nuntun hidup kami Tuhan, bahkan mengurapi hidup kami Tuhan Yesus ke depannya, bahkan 1 minggu ke depannya, bulan dan tahun Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan. Biarlah birul-birul Tuhan yang boleh menyembuhkan mereka Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus yang mengurapi mereka Tuhan, sehingga roh kesembuhan turun atas jemaat-Mu Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan Yesus yang dalam keadaan susah Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan pemulihan Tuhan. Engkau yang memberkati semua pekerjaan daripada jemaat-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati satu persatu Tuhan, semuanya Engkau berkati berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bahkan juga Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan setiap misi-misi gereja-Mu ya Bapa. Bahkan seksi-seksi dalam gereja-Mu Tuhan, Kau berkati satu persatu Tuhan Yesus. Biarlah semuanya Tuhan Kau berkati, boleh berkembang Tuhan ke kiri dan ke kanan Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu, memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus yang menggembalakan gereja-Mu ya Bapa. Biarlah pengurapan yang baru Engkau senantiasa curahkan bagi hamba-Mu Tuhan. Hikmat marifat-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Kesehatan, kekuatan, kesabaran, sukacita Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan, untuk membawa jemaat-Mu Tuhan Yesus lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Membawa setiap jiwa-jiwa Tuhan datang di hadapan-Mu, sehingga Tuhan Yesus nama-Mu dimuliakan dan gereja-Mu diberkati, sehingga perkenanan turun atas gereja ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami para pelayan-Mu Tuhan, para pengerja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati kami satu persatu, biarlah kami bersatu visi ya Tuhan, bersatu jiwa
tempat ini ya Bapa. Terpujilah namamu ya Bapa. Sebentar Tuhan Yesus, kami mau pulang. Kami nyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dan kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, jemaat ini kasih Tuhan, mari buka hatimu sungguh-sungguh hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu. Dan terimalah berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah menyertai memberkati kita mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.